Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Nur Sarita Ningrum. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan yang bertemakan yaitu mari kenali gangguan jiwa di masyarakat. Yang bertujuan pendidikan kesehatan ini bertujuan untuk mengenal, memahami dan menambah pengetahuan tentang gangguan jiwa dengan kontrak waktu nanti kurang lebihnya 10 menit. Di sini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh rekan saya yaitu Mbak Nur Ismania. Baik, memulainya kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya untuk pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Nur Ismania. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Mbak Farida, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali gangguan jiwa di masyarakat. Apakah jiwa kalian sehat? Sehat dong. Sehat. Alhamdulillah. Apa sih itu sehat jiwa? Kalian tahu nggak? Baik. Sehat jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain. Kemudian, apa sih bagaimana ciri-ciri orang sehat jiwanya itu? Yaitu 1, mampu beradaptasi dengan orang lain secara harmonis, 2, tahan terhadap stres, 3, hidup produktif. Lalu, apa sih gangguan jiwa itu? Gangguan jiwa adalah perubahan perilaku yang terjadi tanpa alasan yang masuk akal, berlebihan, berlangsung lama, dan menyebabkan hendaknya terhadap individu tersebut atau orang lain. Lalu penyebab gangguan jiwa itu apa? Yaitu 1, suasana rumah yang tidak harmonis, seperti tidak percaya diri, sering bertengkar, salah pengertian, dan kurang bahagia. Yang kedua, ada pengalaman masa kanak-kanak yang bersifat traumatik. Yang ketiga, ada faktor keturunan. Yang keempat, ada perubahan atau kerusakan dalam otak, seperti infeksi luka, perdarahan, tumor, gangguan peredaran darah, keracunan, dan sebagainya. Yang kelima, ada persaingan yang berat dan diskriminasi sosial. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perubahan dalam pikiran. Yang pertama ada mengalami penurunan daya ingat. Yang kedua ada perubahan perilaku yang aneh. Yang ketiga, menarik diri dari interaksi sosial. Yang keempat, mengabaikan penampilan dan kebersihan diri. Yang kelima, ada memiliki keengganan melakukan segala hal. Selanjutnya yaitu fungsi keluarga dalam upaya mencegah gangguan jiwa. Fungsinya pertama yaitu menciptakan lingkungan yang sehat jiwa, saling mencintai, menghargai, dan mempercayai, dan saling membantu dan memberi antar anggota keluarga. Yang ketiga yaitu saling terbuka dan tidak ada diskriminasi. Yang keempat, memberi pujian dan punishment sesuai dengan perilaku. Yang kelima, menyediakan waktu untuk kebersamaan seperti rekreasi bersama antar anggota keluarga. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita buka sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, sebutkan nama lengkapnya ya. Ya, izin tanya Mbak. Monggo Mas Ulul. Ya, perkenalkan saya Ahmadul Asmi. Mbak bisa dibuka slide yang ke bawah lagi, Mbak. Terus. Nah, yang itu. Nah, stop ciri. Nah, ciri-ciri perubahan dalam pikiran. Nah, saya kan ya adalah beberapa yang masuk ke dalam diri saya. Ya bukan beberapa sih, banyak sih. Nah, itu cara mengatasinya gimana ya, Mbak? Kayak mengalami penurunan daya ingat, terus menarik diri,
terus mengabaikan penampilan, terus sama keengganan dalam melakukan segala hal. Nah, itu cara mengatasinya gimana ya, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Saya, Mbak. Tanya, Mbak. Silakan, Mbak, sebutkan namanya ya. Saya Putri Wulandari. Mau bertanya, apa hubungannya masalah psikososial dengan gangguan jiwa? Terima kasih. Baik, Mbak Putri, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Mbak izin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Saya ingin bertanya, bagaimana upaya keluarga dalam mencegah gangguan jiwa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri terlebih dahulu ya. Apa hubungannya masalah psikososial dengan gangguan jiwa? Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kejiwaan itu kan timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Karena perubahan perilaku yang terjadi tanpa alasan yang masuk akal, berlebihan dan berlangsung lama, serta dapat menyebabkan baik terhadap individu atau orang lain. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri orang yang sehat itu? Itu yang pertama ada bebas dan mampu beradaptasi dengan orang lain secara harmonis. Kedua ada tahan terhadap stres, dan tiga ada hidup yang produktif. Bagaimana Mbak Putri? Apakah bisa diterima jawabannya? Iya, Mbak. Terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alvina Damayanti terlebih dahulu ya. Bagaimana upaya keluarga dalam mengatasi gangguan jiwa? Begitu ya Mbak pertanyaannya. Upaya keluarga dalam mengatasi gangguan jiwa yaitu keluarga bisa menciptakan lingkungan yang sehat jiwa, seperti saling mencintai antar anggota keluarga, saling menghargai, saling percaya satu sama lain, saling memberi dan saling membantu dengan anggota keluarga. Selain itu, antar anggota keluarga juga bisa saling terbuka, saling menyediakan waktu untuk kebersamaan seperti misalnya rekreasi bareng, kumpul bareng bersama anggota keluarga begitu. Begitu Mbak, kurang lebihnya. Bagaimana dengan jawaban? Terima kasih Mbak atas jawabannya. Baik, tadi pertanyaannya dari Mas Ulul, apakah bisa diulangi lagi atau bisa menulis di kolom chat? Iya Mbak, saya ulangi lagi ya Mbak. Ini kan pengalamannya saya. Jadi selama ya awal pandemi itu masih biasa aja sih Mbak, masih bisa mengurus diri sih Mbak. Nah lama kelamaan itu saya merasa di ciri-ciri perubahan pikiran itu masuk semua. Yang pertama daya ingat saya itu menurun Mbak, saya itu sering lupa. Nah, terus habis itu selain itu juga kalau saya di rumah ya udah Mbak, nggak mandi sehari itu bisa kayak gitu Mbak. Mandi itu kalau sore baru mandi kayak gitu Mbak. Terus ya menarik diri dari interaksi sosial ya mungkin kalau kayak gitu sih saya merasa sih sedikit kurang soalnya ya kadang sih dulu Mbak ketika dulu itu seringlah keluar rumah dengan tetangga. Nah setelah corona itu pun jarang. Terus sebagian sih kadang juga masih keluar sih dengan teman, tapi ya menurut saya sih sedikit berkurang kayak gitu. Terus mengabaikan penampilan dan kebersihan. Nah itu juga ya yang tadi saya katakan badan saya nggak saya rawat aja sih Mbak. Kalau mandi juga jarang-jarang. Terus memiliki keengganan melakukan segala hal juga kayak gitulah Mbak, males kayak gitu Mbak, siap mau mengerjakan apa itu males dulu.
kalau mau ngerjain juga lama, nunggu kayak niatnya itu lama. Nah, yang saya tanyakan itu gimana sih Mbak cara ya menghadapi kayak gitu biar nggak terlalu perubahan pikiran itu biar biar bisa melawannya kayak gitu loh Mbak. Saya kan ngerasa kayak gitu, semakin gede semakin males kayak gitu Mbak. Ini Mbak pertanyaan saya. Ya, bisa Mas. Saya Ya. izin Mas ya. Itu kembali pada diri kita, pada pola pikir kita sendiri ya Mas. Kita ingin merubahnya atau tidak? Kita ingin hidup lebih sehat lagi atau tidak begitu? Kalau Mas lama-lama pola pikirnya seperti yang tadi Mas sebutkan terus, ya kemungkinan besar nanti ya bisa menyebabkan mengalami gangguan kejiwaan begitu. Kembali lagi diri kita mau merubah perilaku kita, mau dengan sering mandi, sering membersihkan diri begitu, memperhatikan penampilan. Kemudian ya untuk melakukan hal positif yang lebih baik lagi. Ya begitulah kurang lebihnya dari Mbaknya yang ingin menambahkan lagi jawaban yang lebih baik. Baik, sepertinya Mas Ulul bisa itu melakukan kegiatan yang positif, juga bisa kemudian sering-seringlah berinteraksi dengan temannya. Itu. Nah, saya tuh udah Mbak kayak melakukan kayak gitu tuh sudah, tapi ya mau kegiatan positif apa sih Mbak? Contoh kegiatan positif apa? Kita kan juga di masa pandemi kan nggak pembatasan sosial kan kayak gitu. Nah, saya bingung kegiatan positif yang seperti apa. Terus ya saya pernah sih Mbak merubah pikiran saya, oh saya harus mandi dan lain-lain. Terus saya harus merawat, tapi cuma 1-2 hari aja, habis itu kembali lagi. Kan pikiran sudah, males lah, kayak gitu Mbak. Terus juga kadang, ya setiap saya ingin melakukan kegiatan apalah, terus ada aja masalah. Nah, itu gimana Mbak? Maaf ya Mas, kegiatan positif yang bisa Mas lakukan ya seperti menyapu. Mas sekarang kan di kos ya, bisa melakukan hal positif seperti menyapu, mencuci pakaian, mengepel, dan lain-lain yang positif begitu. Kalau di Mas malas, tanda kutip malas, berarti yaitu ya gimana ya, keinginan diri Mas saja untuk malas-malesan begitu, tidak mau berubah yang lebih positif lagi, yang lebih aktif lagi begitu. Sebenarnya saya sudah melawan sih Mbak, tapi ya pikiran itu kadang ada aja, ada jam bani kayak gitu Mbak. Ya mungkin solusinya sih Mbak, yang lebih tepatnya kayak gitu loh Mbak. Harus gimana, saya ganti teman, apa gimana. Saya ngerasa itu seperti itu Mbak. Kalau sekiranya Mas itu malas untuk melakukan hal positif tersebut tadi, Mas bisa mengingat-ingat kembali cerita yang orang tua yang di rumah gitu. Mereka tuh berani pulang untuk menyekolahkan Mas, tapi malah Mas tuh di kos males-malesan. Gitu. Ingat-ingat kembali cerita orang tua. Nanti yang dengan itu nanti kita bisa menggairahkan semangat kita kembali. Ya sebenarnya kejadiannya di rumah sih Mbak, bukan di kos. Saya luruskan ya Mbak. Kayak gitu. Terima kasih untuk teman-teman semua atas waktunya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat pendidikan kesehatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.